Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semuanya hari ini semangat-semangat. Dan semuanya hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, insya Allah. Alhamdulillah ya anak-anakku. Kita bertemu lagi hari ini dengan kegiatan bermain sambil belajar. Apa ya kegiatan kita hari ini? Ada yang tahu? Iya, hari ini Bunda akan bercerita. Ceritanya apa ya? Nanti Bunda akan bercerita tentang sebuah hikmah keteladanan. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, yuk kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan segala aktivitas kita di hari ini. Amin. Allahumma amin. Ya anak-anakku, hari ini Bunda akan bercerita tentang sebuah kisah hikmah keteladanan. Namun sebelumnya anak-anak boleh tertib dulu ya. Silakan duduk yang rapi dan menyimak cerita sampai selesai. Siap? Oke. Nah, pada suatu hari tinggallah seorang ayah dan seorang putranya. Ayahnya ini pertama Luqman Al-Hakim. Anak-anak ada yang tahu siapa itu Luqman Al-Hakim? Nah, Luqman Al-Hakim ini adalah seorang budak hitam yang hidup di zaman kenabian Nabi Daud. Nah, Luqman Al-Hakim ini tinggal di sebuah daerah bernama Nubah di daerah Sudan. Nah, Luqman Al-Hakim ini bukan dari kalangan Nabi, tapi Allah memberikan keistimewaan berupa hikmah ilmu. Apa ya itu hikmah ilmu? Hikmah ilmu ini orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam mencerna dan menerima ilmu. Nah, Luqman ini diberi gelar arif dan bijaksana, sehingga namanya Luqman Al-Hakim. Artinya Luqman yang bijaksana. Luqman ini bersama putranya ingin menilai, menguji bagaimana pendapat orang-orang dengan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga Luqman ini memberikan nasihat kepada anaknya bahwa apapun yang kita lakukan, ketika itu baik menurut kita, maka tidak akan semua orang bisa menerima. Artinya, orang tidak akan pernah semuanya bisa menerima dengan apa yang kita kerjakan. Ada saja orang yang memang menilai itu tidak baik walaupun sebetulnya itu baik ya. Ada juga orang yang terkadang mencela ataupun mengkritik dengan apa yang kita lakukan. Nah, dari hikmah ini Luqman berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, apapun penilaian orang, jika engkau memiliki pendirian yang teguh, engkau memiliki pendapat yang benar, maka jangan pernah goyah. Ya, teguhlah pada pendirianmu dan gantungkan harapanmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia." Wah, hebat sekali ya. Nah, yuk kita mulai dengan ceritanya. Nama Luqman Al-Hakim itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Kenapa Allah mengabadikannya? Karena Luqman ini memiliki tadi ya keistimewaan hikmah ilmu, sehingga beliau namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, itu surat ke-31 di dalam Al-Quran ya. Nah, anak-anakku, pada suatu hari
Nih, Lukman ini berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kita akan berjalan melintasi perkampungan. Kita akan melihat bagaimana reaksi orang-orang dengan apa yang kita lakukan, dengan kegiatan apa yang kita lakukan bersama." Kemudian Lukman itu mulai menaiki seekor keledai kecil, dan anaknya ini berjalan sambil menuntun keledai itu. Nah, di sini kelihatan ya, berarti Lukman ini menuntun keledai yang di atasnya ada ayahnya. Nah, seperti ini ya kalau gambarnya. Nah, ini diumpamakan seperti Lukman. Ya, Lukman. Ayahnya anak ini adalah anaknya. Anaknya mencoba berjalan sambil menuntun mengikuti keledai ini. Ayahnya duduk di atas keledainya. Mereka berjalan melintasi perkampungan hingga tibalah di sebuah perkampungan yang terdapat sekumpulan orang-orang. Nah, orang-orang ini ketika melihat Lukman duduk di atas keledai dan anaknya hanya berjalan kaki mengikuti keledai dan ayahnya, orang-orang ini mulai berkata nih, "Wah, ini ayahnya tidak tahu kasih sayang ya. Ini anaknya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Sementara ayahnya yang sudah tua ini, yang sudah besar ini malah enak-enakan menaiki keledai. Dasar ayah tidak pernah tahu kasih sayang terhadap anaknya." Nah, dari cerita ini kemudian Lukman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, engkau dengarkan apa yang mereka ucapkan tentang kita?" Kemudian anaknya berkata, "Ya ayah, aku mendengarkan bahwa orang-orang mencela tentang perjalanan kita hari ini." Artinya dari sini orang-orang berpendapat bahwa Lukman ini seorang ayah yang tega gitu ya, tega anaknya dibiarkan berjalan, sementara Lukman ini seorang ayah malah enak-enakan duduk di atas keledai. Nah, seperti itu. Kemudian Lukman berkata kepada anaknya, "Sekarang kita coba untuk yang keduanya. Kamu boleh menaiki keledai sementara ayah yang berjalan kaki. Kita lihat ya bagaimana nih reaksi orang-orang." Akhirnya naiklah nih anaknya itu ke atas keledai seperti ini, dan Lukman yang menarik keledai ya sambil berjalan kaki. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah perkampungan. Nah, di perkampungan ini mereka pun bertemu dengan sekerumpulan orang lagi. Nah, sekumpulan orang itu malah berkata lagi kepada Lukman, "Wah, ini anak yang tidak tahu hormat ya. Kenapa ayahnya yang sudah tua dibiarkan untuk berjalan, sementara anaknya yang masih kuat, masih sehat, sementara enak-enakan duduk di atas keledai. Dasar anak tidak tahu hormat dan sayang terhadap orang tua." Nah, dari kisah ini masih juga ya dinilai salah juga ya. Padahal Lukman dan anaknya hanya ingin menguji sampai sejauh mana penilaian orang-orang tentang apa yang mereka kerjakan hari itu. Lukman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengarkan apa yang mereka katakan tentang kita?" Maka anaknya menjawab, "Ya ayah, aku mendengarkan. Mereka mengucapkan sesuatu tentang kita." Ya, artinya sama seperti tadi, bahwa apapun yang kita kerjakan, orang-orang pasti akan memberikan koreksinya. Kemudian kita uji lagi dengan yang ketiga, kata Lukman. "Kalau begitu, kita akan naiki nih keledai ini berdua saja. Yo, ayah dan kamu boleh menaiki keledai ini." Ayah naiklah mereka berdua ke atas keledai. Seperti ini ya. Mereka
mereka berjalan menyusuri sebuah perkampungan. Hingga tiba di sebuah perkampungan, mereka pun bertemu dengan sekumpulan orang-orang lagi. Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu mulai berkata lagi, "Wah, ini dasar orang yang tidak tahu ya. Kenapa keledai itu sampai dinaiki oleh 2 orang? Dasar tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan. Kasihan ya keledainya yang kecil dinaiki oleh 2 orang. Sungguh mereka tidak punya rasa kasih sayang terhadap hewan. Kasihan keledainya." Nah, masih salah juga ya. Untuk yang ketiga ini, ternyata orang-orang juga masih salah menilai. Kemudian Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apa engkau mendengar apa yang mereka ucapkan tentang kita?" Maka anaknya menjawab, "Ya ayah, aku mendengar. Mereka pun masih menyalahkan kita." Betul. Akhirnya kita ambil yang keempat. Bagaimana? Karena Luqman dan anaknya bingung dengan penilaian setiap orang, akhirnya bagaimana kalau keledainya kita aja yang gotong. Nah, akhirnya keledainya diikat nih, diikat keempat kakinya, kemudian diangkut. Nah, seperti ini. Keledainya diangkut, digotong oleh kedua-duanya. Mereka berjalan melewati perkampungan lagi sambil mengangkut keledai. Hingga tiba di sebuah perkampungan. Akhirnya sekumpulan orang-orang itu malah menertawakan. Hahaha, dasar orang yang tidak tahu apa itu fungsi keledai. Keledai itu buat ditunggangi, buat dijadikan tunggangan barang dan orang, bukan untuk dipanggul seperti itu. Hahaha, dasar mereka orang-orang bodoh. Nah, di sini akhirnya Luqman bertanya lagi kepada putranya, "Wahai anakku, bagaimana dengan orang-orang yang tadi terhadap kita?" "Ya ayah, mereka masih juga menyalahkan kita." Nah, dari keempat peristiwa tadi bisa ditarik kesimpulan, ternyata apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa meminta orang untuk menilai baik terhadap apa yang kita lakukan. Tidak bisa meminta orang untuk menyetujui apa yang kita lakukan. Selalu ada yang menerima dan juga selalu ada yang mengkritik atau menolak. Namun hikmahnya adalah tetap berbuat baik, selama pendirian itu baik, tetap berpegang teguh kepada pendirian itu dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 4 hikmah ya yang bisa diambil dari kisah Luqman Al-Hakim ini. 1, Luqman ini mengajarkan tentang arti ketaatan. Ya, artinya Luqman ini memerintahkan kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah termasuk kezoliman yang sangat besar." Apa itu mempersekutukan Allah? Mempersekutukan Allah adalah menjadikan benda atau makhluk lain sebagai tandingan Allah atau sebagai sesuatu yang kita sembah ya. Jadi kita sembahnya hanya kepada Allah ya. Untuk hikmah yang kedua, Luqman ini mengajarkan kepada anaknya untuk selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik kepada siapapun, selalu berprasangka baik terhadap siapapun. Bagaimanapun penilaian orang terhadap kita, maka kita tetap berbaik sangka terhadap orang lain dan selalu bersedekah dengan siapapun tanpa harus memilah dan memilih. Nah, untuk yang ketiga, hikmah dari yang bisa diambil adalah Luqman ini menyerukan kepada anaknya untuk selalu mendirikan sholat 5 waktu ya, karena dengan sholat ini akan menjadikan seseorang menjadi seorang yang taat, sabar, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Nah, untuk hikmah yang keempat, Luqman ini memerintahkan kepada anaknya untuk selalu bersikap tidak sombong, untuk selalu bersikap rendah hati terhadap siapapun. Dan yang terakhir adalah Luqman ini meminta kepada anaknya untuk selalu melembutkan suara, ya, terutama suara terhadap kedua orang tua kita, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, anak-anakku, itu ya cerita tentang kisah hikmah keteladanan dari Luqman Al-Hakim yang sudah Bunda ceritakan. Bagaimana anak-anak, tertarik? Senang? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa meneladani ya dari sikap-sikap bijak dan arifnya seorang Luqman Al-Hakim. Ya, Bunda tutup ya cerita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.